Lima kabar besar Persebaya hari ini. Persebaya Surabaya terus mencuri perhatian jelang bergulirnya Liga 1 2025-2026 dan ASEAN Club Championship. Lima kabar besar hari ini menggambarkan kesiapan Bajul Ijo yang kian matang dengan komposisi skuad yang solid, kedatangan bintang lama, hingga rumor panas dari Eropa. Inilah rangkuman lengkap berita Persebaya Surabaya hari ini, mencakup kabar Rahmat Irianto dan Nathan Chow Aon, dua nama paling hangat dalam pemberitaan. Kepulangan Rahmat Irianto menjadi kabar utama yang tak henti dibicarakan oleh bonek dan publik sepak bola nasional. Sang pemain mengaku menolak tawaran dari 3 klub besar demi bisa kembali ke Persebaya. Alasannya sederhana namun menyentuh, ingin menuntaskan mimpi mendiang ayahnya, Bejo Sugiantoro, untuk membawa Persebaya meraih gelar juara. Sejak tiba di Surabaya, Rahmat langsung bergabung dengan tim Persebaya Surabaya. Ia disebut bakal menempati peran bek tengah dalam skema 3-5-2 pelatih Eduardo Perez, berdampingan dengan Mitrevski dan Dimov. Di saat perhatian publik masih tertuju pada Rahmat, satu nama lain mulai menghangatkan rumor bursa transfer. Nathan Chow Aon, pemain timnas Indonesia tersebut, baru saja dilepas oleh Swansea City dengan status bebas transfer, membuka jalan untuk bermain di tanah air. Beberapa sumber menyebut agen Nathan tengah berkomunikasi aktif dengan manajemen Persebaya. Bahkan akun transfer lokal seperti Astats Rawon menyebut bahwa Surabaya menjadi destinasi paling logis jika Nathan memilih berkarir di Liga 1. Nathan sebelumnya pernah menyatakan bahwa jika suatu hari bermain di Indonesia, klub yang ingin ia bela adalah Persebaya. Kini, peluang itu ada di depan mata. Sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim baru, Persebaya akan menjalani tur pramusim ke Australia pada 6-11 Juli 2025. Salah satu pertandingan paling dinanti adalah melawan Football West All Star yang akan digelar pada 9 Juli dan disiarkan langsung di Indosiar dan Video. Pertandingan ini akan menjadi ajang pembuktian skuad utama, Rian, Rivera, Milos Rajkovic, hingga duet striker Flavio Silva dan Malik Rizaldi dipastikan ambil bagian. Para pemain EPA seperti Sadi dan Nugraha juga dibawa untuk menambah pengalaman internasional. Gelandang Montenegro, Milos Rajkovic, yang baru didatangkan musim ini, langsung mencuri perhatian. Ia disebut memiliki ketenangan, visi bermain, dan daya jelajah tinggi, ciri khas gelandang Eropa Timur yang sangat dibutuhkan di Liga 1. Meski belum banyak bicara ke media, gaya bermainnya di latihan menunjukkan bahwa ia punya kemampuan sebagai pengatur tempo di lini tengah. Ia diprediksi menjadi tandem ideal bagi Francisco Rivera yang lebih menyerang. Menariknya, Milos masih aktif sebagai pemain timnas Montenegro. Hal ini mempertegas kualitas dan konsistensinya sebagai pemain top yang siap tampil di 2 level kompetisi sekaligus. Playmaker asal Meksiko, Francisco Rivera, mengungkapkan rasa percaya dirinya untuk menghadapi musim baru. Ia mengakui bahwa musim lalu banyak pembelajaran penting, termasuk saat ia absen 4 laga dan Persebaya menelan kekalahan beruntun. Kali ini kami lebih siap, bukan hanya untuk Liga 1 tapi juga untuk ASEAN, tulisnya di akun media sosialnya. Rivera telah mencetak 8 gol dan 7 assist musim lalu, dan musim ini ia akan kembali menjadi otak serangan Persebaya bersama Milos dan Tony Firmansyah. Kejutan, 1 slot pemain asing, Persebaya terungkap. Teka-teki pemain asing terakhir Persebaya Surabaya mulai terungkap.
Berposisi gelandang, nama Milos Rajkovic dikabarkan menjadi yang teranyar merapat ke Green Force. Milos Rajkovic merupakan pemain asal Montenegro berusia 31 tahun. Dilansir dari Transfermarkt, nilai pasarannya mencapai 3,48 miliar. Persebaya memang sedang mencari pemain asing berposisi gelandang untuk menggantikan Gilson Costa yang dilepas akhir musim kemarin. Penampilan Gilson yang tidak sesuai harapan menjadi sebab manajemen melepasnya. Milos dapat bermain di dua posisi di lini tengah, yakni gelandang tengah, box to box, dan gelandang bertahan. Kehadirannya akan sangat membantu Francisco Rivera yang akan lebih fokus menyerang. Milos Rajkovic saat ini berstatus bebas transfer setelah kontraknya bersama FK Otrant Olimpik Ulcinj, tim Liga Montenegro, berakhir pada 15 Juni 2025. Persebaya sendiri nantinya bukan tim Asia pertama Milos. Pada tahun 2017, dirinya pertama kali bermain di benua kuning dengan membela Sarawak FA di Liga Malaysia. Sempat kembali ke Montenegro, ia kembali ke Asia, tepatnya di Korea Selatan, dengan membela Seongnam FC. Kendati kerap berganti kostum tim setiap satu musim, namun prestasi Milos Rajkovic cukup mentereng. Dilansir dari Transfermarkt, pemain bertinggi 187 cm sudah mengoleksi 3 gelar juara Liga Montenegro dan 5 gelar Piala Montenegro. Langkah ini diyakini sebagai bagian dari pembenahan skuad besar-besaran di bawah kepemimpinan pelatih anyar Eduardo Perez. Pelatih asal Spanyol itu memang dikenal menyukai gelandang pekerja keras yang punya kemampuan membaca permainan. Rajkovic bisa jadi sosok yang cocok dalam sistem permainan Perez yang menekankan kontrol lini tengah. Pengalamannya di Eropa bisa menjadi nilai tambah untuk pemain-pemain muda Persebaya Surabaya. Meski belum ada pengumuman resmi dari manajemen Persebaya Surabaya, rumor ini berkembang cepat di kalangan supporter. Banyak bonek yang menyambut positif kabar kedatangan pemain timnas Eropa ini. Kini, tinggal menunggu waktu hingga Rajkovic resmi diperkenalkan sebagai penggawa Green Force. Para supporter tentu berharap pemain asal Montenegro ini bisa memberi kontribusi besar. Akan sangat menarik menyaksikan bagaimana adaptasi Rajkovic di sepak bola Indonesia. Dengan latar belakang sebagai pemain Eropa Timur, tantangan fisik dan cuaca akan jadi hal baru baginya. Namun, pengalaman panjang dan jam terbang tinggi tentu jadi bekal penting bagi Rajkovic. Ia tak datang untuk jalan-jalan, melainkan untuk jadi pembeda di lini tengah Persebaya Surabaya.